Gimana kalau ternyata potensi terbesar umat manusia itu sekaligus jadi ancaman terbesarnya? Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal peringatan yang dalam banget soal dua sisi dari kekuatan kita. Di satu sisi, kita bisa menciptakan hal-hal luar biasa, tapi di sisi lain, kita juga punya kapasitas buat menghancurkan. Semuanya itu berawal dari kalimat yang misterius banget ini, kayak sebuah pengingat gitu. Kalau kita sebagai manusia udah sampai di ujung peta pengetahuan kita. Nah, pertanyaannya, apa yang ada di baliknya? Karena apapun itu, bisa jadi bakal mengubah segalanya. Nah, jadi sebenarnya warisan ini tuh apa sih? Intinya gini, ini bukan keajaiban, bukan juga kekuatan tak terbatas yang dikasih gitu aja. Ini tuh sebuah kunci, dan yang namanya kunci kan selalu butuh pemahaman buat bisa dipakai. Coba deh perhatiin bedanya. Penemuan ini tuh bukan kunci buat dapat kekuasaan atau solusi serba instan. Sama sekali bukan. Malah sebaliknya, ini tuh kunci yang membuka cermin. Cermin yang maksa kita buat ngadepin tanggung jawab atas apa yang emang udah ada di dalam diri kita. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Teknologi ini tuh nggak menciptakan sesuatu yang baru loh. Dia cuma cermin. Cermin yang didekatkan sedikit ke otak kita buat nunjukin apa yang udah ada di sana. Dan justru kesalahpahaman soal ide yang kelihatannya simpel inilah yang jadi sumber bahaya terbesarnya. Oke, kalau ini cermin, terus gimana cara kita pakainya? Nah, disinilah kita langsung berhadapan sama konflik etisnya yang paling utama. Antara niat buat memperbaiki sama resiko buat, ya, mengedit manusia. Padahal tujuannya tuh mulia banget loh. Coba bayangin deh kemampuannya. Bisa memperbaiki jalur-jalur di otak yang rusak, bisa meredakan badai kecemasan atau trauma yang udah bertahun-tahun ngamuk di dalam pikiran. Ini janji penyembuhan yang, wah, levelnya belum pernah kita bayangin sebelumnya. Tapi disinilah kita lihat betapa tipisnya batas antara keduanya. Di satu sisi, ada potensi yang luar biasa buat menyembuhkan. Tapi, di sisi lain, dengan kekuatan yang sama persis, kita malah berisiko mengubah siapa diri seseorang secara fundamental. Benar-benar mengedit mereka sampai keluar dari jati diri mereka sendiri. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semuanya. Kapan sih sebuah perbaikan di pikiran kita itu malah jadi penghapusan sebagian dari identitas kita? Oke, sekarang kita masuk ke bahaya yang lebih dalam lagi ya. Ini soal kesalahan filosofis. Apa yang bakal terjadi kalau kita sendiri salah paham soal tujuan dari potensi yang kita punya? Coba dibayangin kalau tujuan mulia tadi itu dibelokkan. Kalau ini dipakai buat menang perang atau cuma buat jualan kepastian palsu, ya udah, kita udah kehilangan arah sepenuhnya. Nggak akan ada lagi yang namanya penyembuhan. Nah, kesalahan fundamental inilah yang disebut takdir dalam konteks ini. Maksudnya, takdir itu adalah saat dimana kita salah mengira kalau potensi kita itu adalah tujuan akhir. Padahal, potensi itu kan cuma alat ya kan? Alat buat perjalanan yang lebih besar. Sekarang, kita sampai ke peringatan yang paling mendesak dan paling to the point dari semua ini. Ingat ini baik-baik, kita nggak akan menyembuhkan siapapun. Semua janji penyembuhan itu, semua harapan buat memperbaiki yang rusak, bakal lenyap begitu aja kalau kita melenceng dari tujuan awal. Malah sebaliknya, kita justru bakal melakukan hal yang paling mengerikan. Kita bakal mengedit manusia. Kita bakal mulai membentuk orang lain supaya sesuai sama tujuan kita, mengubah mereka jadi sesuatu yang bukan diri mereka lagi. Ini dia ultimatumnya. Kita harus bisa mengendalikannya atau ia yang akan mengendalikan kita. Teknologi ini tuh nggak netral soalnya. Dia punya kekuatan buat membentuk kita. Jadi pilihannya simpel aja. Kita yang pegang kendali atau tanpa kita sadar malah kita yang dikendalikan. Nah, buat menutup pembahasan ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, buat apa sih semua kemajuan ini? Apa sih tujuan akhir dari evolusi dan potensi kita? Manusia kan katanya cuma pakai sebagian kecil dari potensi mereka. Gimana kalau ternyata keputusan buat berhenti di situ itu malah benar? Gimana kalau keterbatasan kita selama ini tuh bukan kelemahan, tapi justru sebuah bentuk kebijaksanaan? Semacam cara buat melindungi kita dari ambisi kita sendiri. Jadi pesannya jelas banget, kalian tuh di sini bukan buat menyelesaikan evolusi. Tujuan dari semua kekuatan dan potensi ini tuh bukan buat mencapai bentuk akhir yang sempurna atau semacam puncak evolusi gitu. Bukan, tujuan kalian di sini itu buat mengingatkan kita semua kenapa kita memulai ini semua. Tujuan sebenarnya tuh jauh lebih simpel, tapi juga jauh lebih dalam. Bukan buat jadi sesuatu yang baru, tapi buat ingat lagi siapa kita. Buat balik ke alasan kenapa kita memulai perjalanan ini dari awal.
Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Waktu kita terus-terusan mendorong batas kemampuan kita, sebetulnya kita ini lagi maju buat jadi sesuatu yang baru, atau kita cuma lagi berjuang buat mengingat kembali siapa diri kita yang sebenarnya?